Hello, trader binary option dimanapun berada. Lanjutan dari video kotak sebelumnya tentang trend is my friend, dimana kita hanya mengikuti trend bearish atau bullish. Seperti sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang moving average 23 dan CCI 23, di mana moving average untuk trend, sementara CCI untuk momentum. Keduanya harus sinkron ya. Sebentar, saya setting dulu untuk screenshotnya. Like so, biar bisa menjelaskan nanti kalau ada posisi. Oke, sudah. Sekilas di sini ada Euro USD sedang bergerak ke arah bearish, di mana terkonfirmasi bahwa di sini ada persamaan dari pergerakan di bawah moving average, sementara CCI di layer nomor 3 ya. Layer 1, layer ini layer 1, di tengahnya layer 2 dan layer 3 di bawahnya ya. Agak kesusahan untuk mengkliknya. Di sini layer 3. Sementara pergerakan dari CCI sendiri berada di layer nomor 3. Kita ubah lagi ke time frame 5 menit. Jadi multi time frame-nya 1 menit dan 5 menit. Di sini ada pola dari pin bar, di sini ada pola dari spinning top. Jadi kita bisa open posisi di 1-2 menit untuk sell. Kita harus pakai money management yang baik. Sudah jam 1, agak belibet ngomongnya, tapi konsentrasi harus tetap dilakukan karena ini berkaitan dengan uang. Agak sedikit melawan support. Di sini ada support, tetapi di pergerakan dari moving average ke arah bawah, masuk ke layer 2 ya. Di sini ada divergence atau perbedaan dari moving average bergerak ke arah bawah, sementara dari CCI sendiri bergerak ke arah atas. Kemungkinan itu akan loss. Di sini pasti ada support kuat. Di sini ada candle selang-seling ya. Di sini ada candle selang-seling. Ciri-ciri dari supply and demand kuat terdapat candle selang-seling. Sudah terlihat 1, 2, ada candle selang-seling. Jadi market tertabrak dari bawah ke atas dengan power pin bar, spinning top, tetapi tidak bisa mengalahkan dari supply and demand. Supply and demand sendiri adalah nomor 1
di atas technical skalanya nomor 1 dia ya. Jadi posisi dari SNR masih ada tingkatan selanjutnya, yakni supply and demand. Sementara untuk tren ini technical momentum untuk open posisi. Marubozu, sementara di sini ada resisten. Kita masih menunggu dari momen. Kita masih loss di 10 USD. Untuk melihat kevalidan daripada tren, yakni dengan pola perubahan tren. Di sini ada perubahan tren ya, dimana ada resisten 1, resisten 2, dan menjadi breakout. Masih menunggu ke bawah dan kita akan buy. Di teknik TIM ini kita harus mengikuti tren, tidak bisa melawan tren ataupun reversal. TP untuk 500 USD. Di sini ada demand kecil. Maksud saya SND ya. Di sini ada supply, kalau di bawah supply, kalau di atas demand. Di sini ada demand, sementara di sini ada supply-nya. Di bawahnya ini ya, di bawahnya ini supply. Sedikit risiko, tapi di pergerakan tengah malam tidak secepat pergerakan siang di market pembukaan London atau Amerika. Di jam satuan biasanya pergerakannya lebih slow. Masih kembali ya ini ya, karena diapit dari supply and demand. Saya tetap akan buy. Ini belum sampai ke layar selanjutnya, belum di titik tengah. Open posisi di 10 dolar agak santai, di 100 dolar santai. Ketika ke atas 500 USD agak kurang santai. Tetapi di sini kita pertegas bahwa ada gravestone, pola di mana akan penerusan tren. Jadi tren di sini adalah bullish. Ada long legged doji. Profit. Sudah profit, kita masih bisa untuk open posisi. Ada gravestone long legged dan selanjutnya harusnya akan tertembus untuk supply ini. USD. Saya sendiri trading dari 2013 ya, saat
masih ada binary.com sebelum adanya Olympic Trade. Kemudian ada Olympic Trade, Ego Option dulu baru Olympic Trade, kemudian ini Quotex, ini Binomo dan Quotex. Saya open posisi saat di support kuat, tetapi arah CCI market Euro USD cenderung masih bullish ya. Seharusnya di sini CCI mendekati support area. Di time frame 15 menit tadi masih bullish, sementara 5 menit dan 1 menit bearish ini. Sell di 1000 USD. Hanya mengikuti tren. Di sini sudah breakdown dari CCI, sementara di sini ada moving average di atas dari candle. Itu artinya penerusan tren 5 menit. Di time frame 5 menit ya, masih meneruskan tren. Kita open posisi di 1 menit dan longsor. Di sini terkonfirmasi ada 2 Marubozu. Di sini ada konsolidasi dari candle doji. Ibarat di sini itu ada perkumpulan kekuatan, ini penguasaan. Jadi di sini saat support tertembus dan penguasaan itu terjadi. Jadi awal kita loss 10, kemudian profit loss lagi di 200 dan kita profit lagi di 1000 USD. Hitung sendiri gimana enaknya trading di binary option ini ya, dengan hanya mengikuti tren. Tadi kesalahan di 200 USD itu saya pakai teknik reversal, sementara pembuktian dari teknik CCI dan moving average itu yang biasa saya sebut trend is my friend. Itu tren itu adalah teman saya buat untuk profit. Kita coba di market lainnya. Ada cukup menarik di sini. USD Japanese Yen bergerak ke bawah, sementara Euro USD bergerak ke bawah juga. Cukup aneh. Masih identifikasi trennya. Untuk jangka panjangnya ini akan bearish, sementara USD tadi untuk jangka panjangnya di 10 menit ke atas akan bullish.
cukup aneh untuk USD Japanese Yen. Nah, ini ada momen dimana kita harus sell lagi sebenarnya, tapi saya mencoba untuk menjelaskan. Di sini ada resisten, di sini ada layer 3 dimana ada resisten di sebelah kiri, sementara ini akan mendekati resisten. Di sini ada moving average bergerak ke atas, sementara di sini ada candle konfirmasi, yakni dragonfly untuk penerusan. Dragonfly maupun gravestone adalah pola penerusan. Nampaknya tertembus. Kita hanya bisa menunggu. Belum, masih konsolidasi. Harusnya kita bisa sell di sini. Di sini ada resisten, di sini resisten dari tadi tertembus, tetapi di sini ada yang lebih besar dari yang sebelah kiri ini ya, di middle ini. Saya berani untuk sell, tetapi hanya $10. Harusnya longsor ini. Ada pola penerusan tren di sini. Di area ini ada sideways, terjadi konsolidasi di area supply. Yang belum paham tentang supply and demand di sini itu, kalau ada candle berjajar seperti ini dinamakan supply, sementara di bawah itu tenang, teknik ini hanya satu kali marti. Sementara di time frame 1 menit itu sering terjadi pola yang false, loss di $10 ya. Di sini ada break. Bagusnya untuk menganalisa sebenarnya di time frame 15 menit ke atas, cuma kalau di binary option percuma, terlalu lama. Keunggulan binary option sendiri hanya kontrak yang lebih cepat daripada forex ataupun yang lainnya. Jadi masa kita trading di binary option pakai jangka waktu yang lama. Loss di $10 barusan. Di sini terlihat bahwa sebuah demand pun tertembus dari teknik yang saya buat. Teknik trend is my friend di sini dan ini. Karena apa? Karena di time frame 1 menit itu supply and demand ataupun SNR banyak terjadi apa ya, palsu. SNR atau SND-nya palsu. Jadi solusinya hanya bisa mengikuti tren. Kalau para yang barusan belajar di sini akan sell karena merasa sudah terlalu tinggi, akan di sell.
padahal teknik paling enak hanya follow the trend ya. Di sini sebenarnya momen ini. Aduh, mau open posisi ragu, nggak bisa. Mau open posisi 1000, saya kira dibatasi kayak Olimpiade, ternyata enggak ya. Sleting di sini sudah jenuh ya, cicinya sudah jenuh ya. Balik, masih untung kita dari saldo awal. Mencoba untuk menendangkan diri. Harusnya masih naik nih, tetapi di sini ada resisten. Di sini sudah breakout atau jenuh, ini kurang dekat. Di sini masih jenuh ya, belum breakout ke layer 1. Kita balik ke Euro USD cukup buruk. USD Japanese Yen ini bagus, ini saya akan buy. Telat lagi. Sudah jelas ya momennya ya. Kalau ini profit di Australian Japanese Yen, maaf, masih loss karena cukup rumit untuk pergerakan dari area-areanya. Jadi area dari SND, SNR nya terlalu dekat. Kalau Japanese Yen ini kan jauh, masih jauh. Jadi nafas untuk bergeraknya itu masih sangat jauh ya. Sedikit lagi ya. Cantik sekali. Oke, bekal PPKM sudah ya. Sekian dulu tentang teknik trend is my friend, selalu dengan powerfulnya. Sekian dulu untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Luar biasa hasil malam ini.